Yo, minasan! Chapter 216 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Terowongan, di mana Shin yang lehernya telah ditebas oleh Slur dalam mode kakek Takamura berhasil selamat dari kematiannya berkat sang peramal JAA, yaitu Atari. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Slur mode kakek Takamura yang langsung menebas leher Shin tanpa ampun. Dengan wajah yang menyeramkan, Slur memastikan kepala Shin terputus dari lehernya. Namun, sesaat kemudian dia dibuat terkejut oleh Shin. Tertulis pada panel awal, tebasan dalam sekejap. Shin bertarung mati-matian. Tiba-tiba ada seseorang yang memegangi tangan kiri Shin untuk menangkapnya sesaat sebelum kematian datang menjemput Shin. Tentu saja Shin sangat terkejut menyadari jika itu adalah Atari, sang peramal dari JAA. Dengan tersenyum ramah, Atari tampak senang bisa datang tepat waktu. Tentu saja Shin menjadi panik dan bertanya-tanya, kenapa Atari ada di sini? Atau lebih tepatnya, potong saja penjelasannya untuk menjawab pertanyaan kenapa Shin masih hidup. Slur pun menatap mereka sambil bergumam tidak jelas. Atari menjelaskan bahwa itu adalah efek terowongan, fenomena dengan kemungkinan yang sangat kecil di mana partikel bisa menembus penghalang energi yang lebih besar dari energi yang dimilikinya. Singkatnya, secara luar biasa, pedang itu menembus tubuh Shin tanpa menyentuh atom-atomnya secara langsung. Nah, ada sedikit catatan minasan. Quantum tunneling atau efek terowongan adalah istilah fisika yang mengacu pada fenomena kuantum, memungkinkan partikel menembus penghalang energi yang seharusnya tidak bisa dilewati menurut fisika klasik. Shin sangat terkejut mendengar penjelasan Atari. Dia bertanya-tanya, menembus tubuh manusia? Apa mungkin hal seperti itu terjadi sungguhan? Atari melanjutkan penjelasannya, meski peluangnya kecil, kalau itu memang bisa terjadi, maka hasil akhirnya ditentukan oleh keberuntungan. Shin pun protes karena sewaktu Shin menyelamatkan Atari di penjara JAA, saat itu Atari pernah mengatakan bahwa Atari hanya memiliki sedikit keberuntungan yang tersisa. Dan sisa itu baru saja Atari pakai pada Shin. Namun Atari langsung meminta maaf pada Shin karena mulai sekarang Shin akan terjebak dalam lingkaran sial yang luar biasa. Shin pun terdiam saat mendengar cipratan air yang tergenang di belakangnya karena banyaknya musuh yang sedang melangkahkan kakinya untuk berjalan ke arahnya. Mereka adalah New Order, yaitu Oki sebagai pemimpin, Torres, dan Tanabata. Lalu saudara Uzuki di Yayasan JAA, yaitu Kumanomi dan Gosu. Hal itu membuat Shin berbalik untuk melihat mereka dan sangat terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Torres tampaknya juga terkejut karena secara kebetulan mereka semua bertemu di akuarium. Oki menanggapi bahwa dia sedang berniat menghabiskan waktu luang untuk bersantai dan menyegarkan diri. Apalagi sudah terbukti secara ilmiah bahwa akuarium punya efek menenangkan. Kumanomi berkomentar, kebetulan dia melihat di media sosial katanya bayi anjing laut bernama Shibukimaro baru saja lahir. Itu gila. Sedangkan Gozu tertawa karena merasa merinding. Ini sudah seperti takdir. Padahal dia sendiri cuma mau ke kamar mandi. Torres menyahut bahwa dia sedang bermain kisah lautan dan tiba-tiba ingin mencium aroma laut. Torres menanyakan alasan Tanabata yang kemudian dijawabnya bahwa tidak ada alasan khusus. Dia memang sudah berencana ke akuarium hari ini. Tapi, apakah itu bisa dibilang alasan? Tanabata juga kurang paham. Mungkin Tanabata akan mengubah perasaannya ini menjadi lagu saat pulang nanti. Wah, gokil ya minasan. Para monster ini berkumpul tanpa janjian terlebih dahulu dan dipertemukan di akuarium tepat di hadapan Slur yang sedang menghadapi Shin. Dengan kata lain, Shin sekarang sedang dikeroyok. Tentu saja Shin bertanya-tanya, situasi macam apa ini? Apakah ini yang disebut lingkaran sial ekstrim? Situasinya sudah aneh sejak awal. Dan sekarang
malah makin parah. Apakah Shin bisa kabur? Mustahil. Apakah Shin bisa melawan mereka sekarang? Namun, pikiran Shin buyar saat Kumanomi mengatakan pada mereka semua, apakah itu penting? Kumanomi sudah memutuskan sejak awal kalau melihat tim Sakamoto, langsung saja akan dia bunuh. Dan kita pun diperlihatkan Kumanomi yang mulai mengaktifkan sarung tangan magnetnya untuk mengendalikan benda-benda yang ada di sekitar. Keributan dari proses tarik-menarik magnetik dari pengait besi pada patung paus raksasa yang ada di langit-langit tersebut pun membingungkan warga sipil. Tapi dengan cepat, pengait itu terlepas saking kuatnya medan magnet pada sarung tangan Kumanomi. Ditambah, visi Kumanomi yang kuat memungkinkannya meraih semua pengait besi tersebut tanpa mengalihkan pandangannya dari targetnya alias Shin. Lalu, dalam satu kali tarik, Kumanomi lantas menghempaskan patung paus raksasa ke arah Shin. Naas bagi Shin dan Atari yang harus tertabrak oleh patung paus raksasa dan bahkan terdorong sampai menghancurkan dinding ruangan saking kuatnya serangan Kumanomi. Shin dan Atari yang terlempar pun berusaha mendaratkan tubuh mereka dengan baik di lantai. Namun dari samping, Torres sudah datang untuk menyapa mereka yang terlihat baik-baik saja. Tentu saja Shin dan Atari sangat ketakutan dan tidak bisa berkutik. Torres pun langsung menyerang keduanya dengan Sand Blaster-nya. Wah, gila sih. Untuk seukuran Sakamoto saja, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Torres minasan. Apalagi sekarang, Shin harus menghadapi semua musuh dalam satu waktu. Kita pun diperlihatkan bagaimana Shin yang wajahnya terluka dan nyaris tidak sadarkan diri. Namun, Atari terus memegangi tubuh Shin karena dia berusaha berlindung di belakang tubuh Shin. Ketika Shin membuka matanya, Atari mulai mengeluarkan air mata dan memohon agar Shin membunuhnya. Menurutnya, Shin sudah terkena lingkaran sial yang berasal dari dirinya. Kalau Atari mati, mungkin Shin bisa selamat. Atari berusaha meyakinkan Shin bahwa Shin sudah pernah menyelamatkan Atari. Sekarang, giliran Atari lah yang harus menyelamatkan Shin. Namun, Shin menjawab bahwa dia tidak peduli soal itu. Shin sudah berjanji pada Sakamoto kalau dia akan melindungi semua orang sampai Sakamoto pulih kembali. Shin pun mulai bangkit terduduk sambil mengatakan bahwa Atari telah salah paham. Di dunia ini, orang yang hanya mengandalkan keberuntungan adalah orang yang paling cepat mati. Sontak, Akari sangat terkejut mendengarnya. Wah, Shin keren sekali ya minasan. Dia sama sekali tidak patah semangat melihat semua monster yang mengepungnya. Oki berteriak bahwa kondisi Shin sudah putus asa dari awal. Bahkan, keberuntungan pun meninggalkannya. Mana mungkin orang seperti Shin bisa selamat? Shin pun menatap mereka dengan penuh waspada dan berbicara dalam hati bahwa ada satu cara untuk keluar dari situasi ini. Tertulis pada panel akhir, pertaruhan hidup dan mati dimulai di arena maut. Akankah Shin bisa selamat dari sial dan kematian di chapter selanjutnya? Dan chapter 216 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, benar-benar chapter yang epic ya. Meskipun situasi ini sangat menegangkan dan mempertaruhkan nyawa, tapi Shin sama sekali tidak terlihat putus asa. Bahkan mengetahui satu cara untuk bisa keluar dari neraka ini. Kira-kira apa yang akan Shin lakukan? Apakah dengan membajak pikiran mereka semua? Pada intinya, Shin telah mengenali kemampuannya, sehingga yang dia lakukan adalah sesuatu yang paling dia ketahui bahwa itu menjadi keunggulannya. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa Kumanomi dan Torres yang mengeluarkan niat membunuh terhadap Shin tidak diserang oleh seluruh dalam mode kakek Takamura ya? Bukannya kawan atau lawan, semuanya tetap berada dalam bahaya jika seluruh dalam mode kakek Takamura. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.